Namaku Indri. Aku dibesarkan di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah yang luas dan pegunungan hijau. Kehidupan di desa ini begitu sederhana, tetapi kebahagiaan terasa begitu dekat. Disinilah aku pertama kali mengenal apa itu persahabatan, kekeluargaan, dan juga arti cinta sejati yang tanpa syarat. Keluarga dan tetanggaku memperlakukan aku dengan penuh kasih sayang, meskipun aku menyadari ada perbedaan yang mencolok pada fisikku sejak lahir. Mereka semua menganggapku seperti anak desa pada umumnya, yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai kebersamaan. Saat masih bayi, aku mengalami kesulitan ketika dilahirkan. Posisiku di dalam kandungan sungsang, sehingga proses persalinanku menjadi sangat berisiko. Dokter atau bidan menyarankan ibuku untuk melahirkan secara sesar agar aku bisa keluar dengan selamat. Namun, kondisi ekonomi keluarga kami tidak memungkinkan untuk itu. Ayah dan ibu akhirnya memutuskan untuk mencoba kelahiran normal dengan segala risikonya. Dalam proses kelahiranku, kepalaku tersangkut, menyebabkan leherku tertarik sehingga bentuknya menjadi panjang sebelah. Karena itu, hingga kini, aku tidak bisa menegakkan kepala dengan sempurna. Saat masih kecil, aku tidak begitu menyadari kekurangan fisikku. Aku merasa seperti anak-anak lain. Seperti bermain di sawah, menangkap ikan di sungai, dan bercengkerama dengan teman-teman sepulang sekolah. Tetapi, saat memasuki usia sekolah, perasaan canggung mulai muncul. Ketika aku melihat teman-temanku yang dapat berlari, bermain lompat tali, atau hanya sekadar menengok kiri dan kanan dengan bebas, aku mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dariku. Meskipun begitu, teman-teman sekelasku tidak pernah memperlakukanku secara berbeda. Mereka selalu membuatku merasa diterima. Bahkan beberapa di antara mereka sering membantuku ketika aku kesulitan dalam hal-hal tertentu. Di desa kami, tetangga seperti keluarga kedua. Masing-masing saling peduli dan membantu. Aku tumbuh dengan cerita-cerita dari tetangga yang menenangkan hati, seolah-olah mereka ingin mengatakan padaku bahwa aku tidak berbeda. Bahkan, di acara-acara desa seperti perayaan hari besar atau syukuran, aku selalu dilibatkan dalam kegiatan, walaupun terkadang aku merasa malu dengan kondisiku. Dukungan dari orang-orang di sekitarku membuatku belajar menerima diri. Orang tuaku pun selalu mengatakan bahwa aku memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain, dan bahwa kekurangan fisik hanyalah ujian kecil yang akan memperkuatku seiring waktu. Aku selalu ingat nasihat ayah. Nak, kekurangan itu bukanlah halangan untuk meraih kebahagiaan. Bahkan, mungkin Allah memberikanmu kelebihan dalam hal-hal lain yang belum kamu sadari. Kata-kata itu menjadi pengingat bagiku setiap kali rasa minder muncul di hati. Di usia 20-an, harapan untuk menikah mulai menguat dalam diriku. Aku memimpikan seorang suami yang baik hati, yang bisa menerimaku apa adanya dan tidak mempermasalahkan kekuranganku. Tetapi, setiap kali aku memikirkan ini, muncul keraguan, apakah ada yang bisa mencintaiku dengan tulus meskipun dengan kekurangan fisik yang kuemban? Pertanyaan itu terus menghantuiku. Terutama ketika aku melihat teman-teman sebaya yang satu persatu mulai menikah dan membangun keluarga mereka sendiri. Di desa kecil ini, pernikahan dianggap sebagai bagian penting dalam kehidupan seseorang. Orang-orang desa memandang bahwa pernikahan adalah jalan untuk menyempurnakan agama dan mempererat ikatan keluarga. Sebagai seorang gadis desa, aku pun memiliki impian yang sama. Aku ingin berumah tangga, memiliki suami yang bisa membimbingku, dan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tapi bayang-bayang ketidakpastian selalu mengintai di balik mimpiku ini. Dalam pencarian akan cinta, aku sempat mencoba membuka hati dengan harapan bisa menemukan seseorang yang siap menikah denganku. Awalnya, aku berpikir bahwa mungkin dengan menjalin hubungan, aku bisa mendapatkan kesempatan untuk menemukan pasangan yang tepat. Banyak temanku yang mengatakan bahwa cinta akan datang setelah kita mencoba untuk mengenal satu sama lain lebih dekat. Maka dari itu, aku pun memutuskan untuk mencoba berpacaran. Meski dengan keraguan yang besar namun, kenyataan yang kutemui justru berbeda jauh dari harapanku. Setiap kali aku menjalin hubungan, selalu saja ada luka yang tertinggal di hati. Pengalaman pertama ketika aku menjalin hubungan dengan seorang pria, kupikir ia serius dan tulus. Awalnya, ia tampak begitu perhatian, sering mengirim pesan setiap pagi dan malam, seolah memberi kesan bahwa ia menganggapku istimewa. Seiring berjalannya waktu, aku mulai menyadari bahwa ia lebih tertarik pada hal-hal materi daripada perasaan. Tanpa sadar, aku sering menghabiskan uang untuk hal-hal yang ia minta, dan aku merasa senang karena kupikir itu adalah tanda sayangku kepadanya. Sayangnya, hubungan itu tak berlangsung lama.
Saat aku mulai menunjukkan perasaan yang lebih serius, dia mulai menghindar dan akhirnya meninggalkanku begitu saja. Tanpa kabar dan tanpa penjelasan, luka yang kurasakan begitu dalam. Aku merasa seolah-olah semua perasaan dan pengorbananku tak berharga di matanya. Aku menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk mencoba melupakan, tapi rasa sakit itu masih membekas. Aku merasa telah dikhianati dan hanya dimanfaatkan. Beberapa waktu kemudian, aku mencoba lagi. Kali ini, aku berpikir mungkin pengalaman sebelumnya hanya kesalahan kecil, dan aku yakin bahwa di luar sana pasti ada seseorang yang lebih baik. Sialnya, pengalaman kedua ini pun tak jauh berbeda. Pria berikutnya yang masuk dalam hidupku tampak sangat posesif. Ia ingin selalu tahu kemana aku pergi, dengan siapa aku berbicara, bahkan sampai ikut campur dalam pilihan-pilihan kecil yang seharusnya menjadi hakku. Awalnya, aku berpikir bahwa mungkin itu adalah caranya menunjukkan perhatian. Tetapi, lama-kelamaan, aku merasa seperti terkekang, seolah kehilangan kebebasan dalam menjalani hidupku sendiri. Saat itu, aku mulai merasakan frustasi yang amat dalam. Aku tidak lagi tahu apa yang sebenarnya kucari dalam hubungan. Setelah 2 kali gagal, aku merasa ada sesuatu yang salah dalam diriku. Mungkin memang kekuranganku menjadi alasan utama mengapa tidak ada yang benar-benar serius denganku. Setiap kali hubungan itu berakhir, selalu ada perasaan tak berharga yang muncul dalam diriku. Aku mulai berpikir bahwa mungkin tidak ada seorang pun yang benar-benar bisa mencintaiku dengan tulus. Pengalaman-pengalaman pahit ini terus menghantuiku. Bahkan saat malam hari, aku sering menangis dalam diam, merasa kesepian dan tidak dimengerti. Aku mencoba untuk melupakan. Tapi setiap kali aku melihat teman-temanku yang tampak bahagia dengan pasangan mereka, perasaan sepi itu muncul kembali. Aku mencoba untuk terus bersabar dan berdoa, memohon kepada Allah agar diberi petunjuk. Namun, aku juga manusia yang punya batas kesabaran, dan dalam hati kecilku, aku merasa lelah. Ada kalanya aku bertanya-tanya kepada diri sendiri, apakah aku salah dalam menempatkan harapan pada cinta? Apakah aku seharusnya berhenti berharap dan menerima saja bahwa mungkin aku tidak akan pernah menemukan seseorang yang bisa menerimaku sepenuhnya? Perasaan ini membuatku berada di persimpangan yang begitu membingungkan. Satu sisi aku ingin terus mencoba, tetapi sisi lain aku merasa takut jika harus terluka untuk kesekian kalinya. Dari semua pengalaman getir itu, aku akhirnya menyadari bahwa mungkin sudah saatnya aku berhenti mencari sendiri. Aku merasa bahwa semakin aku memaksakan diriku untuk menemukan cinta, semakin aku kehilangan arah dan kepercayaan pada diri sendiri. Aku mulai berpikir untuk memasrahkan semuanya kepadanya, berharap bahwa jodohku akan datang di waktu yang tepat. Tanpa perlu terburu-buru, aku belajar untuk lebih sabar dan tidak tergesa-gesa dalam setiap langkahku. Aku mulai belajar bahwa semuanya membutuhkan waktu, dan aku harus lebih berserah diri pada takdir yang telah Allah tetapkan untukku. Menjalani hari-hari berikutnya, aku mulai menceritakan isi hatiku kepada orang tuaku. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian, dan memberikan dukungan yang sangat berarti bagiku. Ayahku, dengan penuh ketenagan, mengatakan bahwa aku tidak perlu terlalu khawatir dan cemas, karena jodoh sudah diatur oleh Allah. Ayah dan ibu berjanji akan membantu mencari seseorang yang baik untukku. Tak butuh waktu lama, mereka memperkenalkan aku dengan beberapa orang dari kota yang terlihat serius mencari pasangan hidup. Aku mencoba bernadzor dengan beberapa di antaranya. Namun, hasilnya tetap nihil. Tidak ada satupun yang melangkah ke arah yang lebih serius. Waktu terus berjalan, dan harapanku untuk segera menikah semakin kecil. Aku mulai berpikir apakah mungkin kekurangan fisikku menjadi penghalang utama untuk mendapatkan jodoh? Namun, aku mencoba untuk tetap kuat dan berpikir positif, bahwa Allah pasti punya rencana terbaik untukku. Selang beberapa bulan, ayahku mendapatkan kabar tentang seorang pemuda yang terlihat baik dan serius. Ayah memberitahuku sedikit tentang pemuda itu. Meskipun aku merasa sedikit ragu, aku beranikan diri untuk bernadzor kembali. Kali ini, aku sengaja tidak menanyakan detail pekerjaannya, pendidikan, ataupun ciri fisiknya. Aku hanya ingin melihatnya dengan pandangan tulus, dan yang menjadi patokanku adalah penilaian ayah terhadap pemuda itu. Bagiku, seorang ayah pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. 2 hari setelahnya, pemuda itu datang ke rumah untuk bertemu denganku. Pertemuan kami singkat, tidak lebih dari 20 menit. Tetapi di waktu yang singkat itu, ia dengan tegas menyatakan niatnya untuk melamarku. Perasaanku campur aduk, antara bahagia dan tidak percaya. Namun, setelah 1 minggu berlalu, ia datang kembali,
menepati janjinya dan secara resmi melamarku pada hari Minggu, 22 Mei 2008, tanpa menunggu lama. Kami mulai menyiapkan persyaratan pernikahan di KUA. Ayah memastikan bahwa pemuda itu tahu tentang kekurangan fisikku. Alhamdulillah, ia tidak merasa keberatan. Justru ia mengatakan bahwa kekurangan fisik bukanlah masalah, dan yang terpenting adalah kesetiaan dan ketulusan hati. Mendengar jawabannya, aku merasa semakin yakin. Kami memutuskan untuk menikah di bulan Ramadan. Pernikahan kami dilangsungkan dengan sederhana, hanya dihadiri oleh keluarga dan teman dekat. Kami memilih hari Rabu, 22 Juni 2008, yang bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Meski tanpa pesta besar dan hanya berlangsung di aula KUA, momen itu tetap terasa sangat sakral dan berkesan. Sebulan kemudian, kami mengadakan resepsi sederhana pada hari Jumat, 22 Juli 2008. Dengan pemisahan tamu laki-laki dan perempuan, serta dekorasi yang minimalis, acara resepsi kami terasa lebih syar'i. Aku mengenakan gaun pengantin yang sederhana, tanpa dokumentasi yang berlebihan seperti kebanyakan orang saat ini. Sebagian besar persiapan pernikahan diurus oleh orang tuaku. Mereka melakukan yang terbaik untukku, meski kami tetap memilih sederhana tanpa pesta yang berlebihan. Aku sangat bersyukur karena pernikahan ini berjalan lancar. Aku tidak perlu pesta mewah, karena yang terpenting bukan kemeriahannya, tetapi bagaimana kami menjalani kehidupan pernikahan yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang. Setelah menikah, aku berusaha untuk menjadi istri yang baik dan mendukung suamiku. Kami memulai lembaran baru bersama-sama, dengan doa agar keluarga kami bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Di dalam hatiku, aku selalu bersyukur kepada Allah yang telah mengirimkan seorang pendamping yang tulus mencintaiku apa adanya. Meski dengan segala kekurangan yang kupunya, demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.